Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak nikmatan bagi seluruh manusia, terutama kita, bagi hamba yang beriman dan bertakwa. Dan tak lupa salawat beriring salam tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang mengorbankan jiwanya untuk bisa menghidupi agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Di waktu yang singkat ini, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk berpikir dan merenungi kembali terhadap apa yang membuat kita lalai dalam melaksanakan sholat subuh ini, atau kita masih merasa keberatan terhadap sholat subuh ini. Jika iya, maka kita masih termasuk orang-orang munafik. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Askalu sholatil munafikina sholatul isya'i wa sholatul fajri." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Maka jamaah sekalian, jika kita masih merasa berat dalam dua salat ini, bahkan ada di antara kita yang berangkat menunggu qomat, bahkan nauzubillahnya kita masih suka masbuk, atau lebih parah lagi kita tidak berjamaah di masjid. Sebuah hadis yang telah memotivasi kita yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man syahidat isya'i faka'annama qama nisfa lailatin wa man syahidat subhi faka'annama qama lailatan." Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka ia seperti salat malam setengah malam, dan barang siapa yang salat isya dan barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka ia seperti salat malam suntuk. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan salat subuh. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 75, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Qur'an al-fajri inna Qur'ana kana mashhudan." Dan tegakkanlah salat subuh, sungguhnya salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Basyirul masya'ina fi dzulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna di pada hari kiamat. Rasulullah juga bersabda dalam hadis lain, man sholat al-bardain dakhala al-jannah." Barang siapa yang sholat al-bardain, dia akan masuk surga. Al-bardain di sini yang dimaksud adalah sholat subuh dan sholat asar. Dikatakan al-bardain dari kata al-barid yang artinya dingin, dan al-bardain adalah dua waktu sholat yang dilakukan di dua waktu yang dingin. Telah kita dengar bersama bahwa sholat subuh akan memasukkan kita ke dalam surga. Namun kita sebagai umat muslim sudah tahu bahwa kita akan masuk surga. Semua itu akan kita dapati setelah dosa-dosa kita dihisab dengan dimasukkan ke dalam neraka. Namun jangan khawatir, sholat subuh ini juga dapat melindungi kita dari azab neraka. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, dan juga Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lan yalijan nar shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum matahari terbit, yaitu salat subuh, dan juga sebelum matahari tenggelam, yaitu salat asar. Jamaah sekalian, di antara keutamaan salat subuh adalah Allah Ta'ala telah menjadikannya sebagai suatu syahadah, khususnya bagi orang yang konsisten untuk menjaganya. Karena sholat subuh disaksikan oleh para malaikat yang mulia, selain para malaikat yang turut menyaksikan sholat-sholat lainnya, yaitu sholat subuh dan asar. Rasulullah bersabda yang artinya, malaikat-malaikat siang bergantian mendampingi kalian dengan malaikat malam, dan mereka berkumpul pada waktu subuh dan asar. Setelah itu malaikat yang semalam menjaga kalian naik ke langit. Lalu Allah bertanya kepada mereka, dan dia lebih tahu dari mereka, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami datang kepada mereka dalam keadaan sholat.
Jadi malaikat-malaikat yang menjaga kita semalaman, ia naik ke atas langit ketika kita sedang melaksanakan sholat subuh, dan bergantian dengan malaikat yang menjaga kita di waktu siang sampai sholat asar, dan dia juga naik ke langit dan bergantian dengan malaikat yang akan menjaga kita di waktu malam. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, hikmah mengapa Allah bertanya kepada malaikat padahal Allah Maha mengetahui segala sesuatu adalah meminta kesaksian mereka tentang anak Adam bahwa mereka berbuat baik. Hikmah lain adalah berbicara kepada mereka sebagai bentuk kepedulian Allah, yaitu dengan menampakkan hikmah dari penciptaan makhluk sejenis manusia. Sebagai jawaban dari pertanyaan malaikat yang dulu menanyakan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah yang dulu di bumi, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan menyucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya, ada di antara manusia itu yang bertasbih dan menyucikan Allah seperti halnya kita, berdasarkan kesaksian kita sendiri. Tidaklah kita melihat bahwa Allah mengagungkan orang-orang yang konsisten menjaga sholat subuh dan sholat asar di hadapan para malaikatnya, dan Allah menjawab pertanyaan mereka tentang mengapa manusia diciptakan dengan kesaksian para malaikat sendiri terhadap makhluk bernama manusia itu. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami datang kepada mereka dalam keadaan sholat. Begitulah kesaksian malaikat. Manusia sekarang ini rela mengorbankan apapun demi memperoleh syahadah, sertifikat atau ijazah berisikan nilai yang dibutuhi tanda tangan seorang pemimpin besar. Mereka memasangkan syahadah itu atau sertifikat itu dan meletakkan pada bingkai paling besar dan menempatkannya dalam ruangan rumah atau kantor kerja yang paling terlihat. Mereka memajangnya untuk menunjukkan betapa dirinya adalah seorang yang ahli dan profesional dalam bekerja. Adapun yang mendapatkan syahadah, kesaksian, sertifikat dari zat yang segala sesuatu sudah ada nilai di sisinya, dan bahkan timbangan amal seberat biji zarah pun dinilai di sisinya. Jamaah sekalian, sungguh masjid di luar sana merintih dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia ditinggalkan ketika sholat subuh ditinggalkan oleh kebanyakan manusia ketika sholat subuh sedang dilaksanakan. Dan jika bukan karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa benda-benda mati itu tidak bisa berbicara, mungkin masjid-masjid di luar sana sudah mengeluh dan merintih. Dan mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena mungkin lemahnya iman dan takwa membuat kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam bentuk kemalasan yang membuat kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.